keahliannya memang ya dia spesialisasinya di sepak bola. Benar. Sesuai dengan namanya. Siapa kan? Dia adalah Bopak alias bola sepak. Oh, Bopak bola Betul, sepak. betul, ya. Oke, kita panggil aja ini Dian. Narasumber kita nih. Pak di sana, Pak. Datang acara podcast sih. Lo mau kondangan. Duduk dulu. Ini dia benar-benar kompeten untuk menjadi narasumber. Tapi ada pemain Kota bagus yang nggak pernah masuk liga. Kota bagus gak pernah masuk liga. Persetan. Persetan ada. Ada Persatuan Sepak Bola Magetan. Ya, nggak bisa kayak gitu kan bisa persetan. Jadi maksudnya adalah ternyata seorang Sintayong ini memang tidak melatih Indonesia itu dimulai dari nol, tapi benar-benar dari minus. Iya. Dan ini pembuktiannya. Bukan dari nol. Pertama Sintayong pernah melihat pemain Indonesia makan kerupuk. Sintayong kaget, hah? Pemain bola makan kerupuk? Betul. Lah si kotak Sambal kacangnya mana? bukan, nggak gitu kan dia. Yang jangan dilupakan ini peranan wasit. Wasit. Wasit itu penting. Setuju, ya. Makanya wasit itu kan makanya dinamakan wasit, pemimpin bola itu kan wasit itu asal kata dari harus awas dan gesit. Nah, Lalu awas sana dan betul. gesit. Beda dengan juri. Kalau juri itu apa? harus Jujur? jangan menengok kanan kiri. Juri. Juri. Tapi tahu nggak filosofi sepak bola kenapa harus 45 menit? Nah itu kenapa itu? Karena Kalau 2 jam kelamaan. bukan, 45 menit itu adalah filosofinya. Ketika dulu tuh yang main sepak bola cuma laki-laki. 11. 11. Setiap orang laki-laki itu 2 kan? Iya, 2. Bijinya tuh. Jumlahnya 44. Ya, tambah 1 bola itu jadi 45. Hitungannya dari situ. Bola pemain kesini bola kemana? Oh ya, oh ya. Jarang menang seringnya kalah bola. Kalaulah bukan karena buah nanas, manalah mungkin gerobak didorong. Oh ya, oh ya. Kalaulah bukan karena cinta timnas, manalah mungkin mecat Sintayong. Sini gunung, di sana gunung, tengah-tengah ada si kumbang. Sini bingung, semua bingung, kenapa timnas gak pernah menang bola. Sebetulnya kalau timnas gak menang itu salah. Contoh lawan Filipina. Lawan Filipina itu di atas kertas kita menang. Di atas kertas menang. Ternyata Sayangnya- mainnya di atas lapangan. Iya, Nah, sayangnya itu masalahnya. Iya, benar. Satu pemain sebetulnya yang harusnya waktu itu dipasang oleh Sintayong. Ada penyerang yang bagus banget penyerang. Siapa menurut Nomor punggung 19. nomor punggung 19. Namanya Kopit. Covid. Covid-19. 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 Oh, kirain gua Dewa 19. Bukan 19 itu namanya Kopit itu nyerangnya luar biasa Iya, itu. benar, Yang meninggal aja banyak. Iya. Sekarang ada HMP, EPF lah begitulah. Apa pokoknya itu virus baru tuh. Cacar monyet. Hah? Bukan cacar monyet. Udah lewat cacar monyet. Cacarnya kan udah selesai, tinggal monyetnya doang. Ngomong ke aku. Jangan nyinggung saya. Penjaga gawang ini. Oh, Penjaga iya. gawang sebetulnya tidak perlu naturalisasi. Loh, anak saya itu penjaga gawang. Hah? Lu setiap ada pertandingan anak saya jaga gawang. Jagain gawang jangan sampai roboh ini. Oh, Anak gawang itu anak gawang. mau runtuh Ya. itu. Gawangnya otek. Iya, yang penting kan jaga gawang. Iya, benar. Nah, bola itu mah harus dilatih dari kecil. Oh, iya, betul. Nah, anak saya itu apa ya? Saya sekolahkan SSB. Nah, Sekolah sepak bola.
Bukan. SSB. SSB yang masang itu loh kadang-kadang. Itu Pakong. SDS. Togel. Itu SDSB. SDSB, Oh, iya. Sekolah Dasar Sepak Bola. Ya SDSB ya. Bedanya kan dikit. Iya, beda dikit dia banyak artinya. Kalau nembus 4 angka banyak. Ya. Terus ini, mau diterusin nggak ini? Terusin. Oh, terusin. Tapi Anda jangan sombong, anak Anda Ya. jaga gawang. Ini anaknya jaga Kasih tahu lilin. dong. Jaga lilin. Itu ngepet. Itu ngepet. Jaga lilin di Kemarin saya udah sempet ngiter Pak. Lilin udah kedip-kedip kan saya lagi diudak ya. Nggak ditiup. Tapi saya ini pecinta bola berat. Oh, setiap ada pertandingan di mana-mana Persema, Persebaya selalu hadir saya. Ini memang cinta bola. Bukan saya jual kacang. Ya, saya kira nonton bola karena pecinta bola nonton jualan kacang. Jualan kacang sama air mineral. Nah, kita doakan nih semoga timnas ini tinggal lawan siapa ini ya? Kalau Timnas- cuma melawan Tinggal melawan dirinya sendiri Iya. sekarang ini. Iya benar-benar juga benar. PSSI Iya, itu benar, sebetulnya benar. kalau ngelawan Bahrain, Cina kecil, yang sulit kan melawan hawa nafsu. Ya, Wah, iya, iya, itu benar. paling sulit itu. Paling Yang terjadi saat sulit, ini ya. nih. Nah, ini Sintayong ganti rencana mau diganti Shinchan ya, benar? Siapa? Nggak semua yang namanya Sin main ganti aja. Tapi tepuk tangan sekali lagi buat gitarnya Catato dong. Yeay, mantap. Buat gitarnya aja ya. Buat gitarnya doang. Catatonya udahlah udah sering tepuk tangan Iya. lah. Ya. Udah sering dapat ya. Obrol. Obrolan spiral. Obrolan viral. Viral. Kalau Nggak nggak pakai obrolan sepi. spiral dari ujung sampai akhir ngobrolin KB kita. Oh iya ya. Obrolan viral. Obrolan viral. Karena zaman Iya. sekarang kalau nggak viral nggak dapat keadilan, makanya slogan kita no viral no justice. Wih, Wih, gila, keren iya, banget. iya. Benar. Aduh. Asik kan walaupun zaman sekarang Kita tapi kesannya ngomongin hukum seolah-olah kita ini pengocoro. pengacara. Tapi kan bukan pengacara. Kita mukanya yang kayak coro. Pengacoro berarti. Iya. Coro. Kalau ngomongin masalah hukum, saya bukannya sombong, saya banyak keluarga lulusan kejaksaan semua. Wah, Wih. keren. Posisinya terdakwa semua. Oh, kirain gua. Wah, kalau ngomong jaksa sama istri saya. Oh, ini. Oh, istri saya itu jaksa. Oh, belajar hukum. Bule belajar maksudnya hukum. sering di Bukan. jalan jaksa. Tiap hari nuntut kerjanya. Jaksa kan nuntut mulu. Kalau istri jaksa, Catato apa nih? Saya terdakwanya. Tapi ngomong-ngomong yang viral-viral, Ya. kita sudah survei ke Google Trend. Ada beberapa hal yang akan kita angkat hari ini karena memang viral banget. Karena di Google Trend Ya. yang viralnya. Ya, benar. Tapi kalau di aplikasinya di X Ya. itu biasanya trending tohir. Trending topik, trending topik. Oh, trending topik. Bukan trending tohir, walaupun yang namanya tohir lagi Iya, memang sekarang lagi trending. Ya, Iya, betul. Cuma jangan Anda main gabungkan aja. Iya, maaf. Dan yang lagi trend di Google Trending sendiri akan kita bahas nih, ada beberapa item pengacara Alvin Lim kayaknya etisnya kali ya. Ya, kita duka cita. Iya betul. Sama juga dengan saudara kita yang baru saja meninggal dunia. Kita Betul. doakan semoga ditempatkan di tempat yang paling tenang. Betul. Yaitu Bapak Haji Nurul Komar. Ya. Dan selanjutnya nih, berani nggak ngebahas Hasto Kristianto? Kalau saya jujur nggak berani karena dia pengakuan dia punya beberapa video skandal, takutnya ada skandal saya juga. Saya takut. Lu so cakep kayak Ari lu. Habis dia ngomong begitu. Ya. Iya. Biarkan Nah, ini Itu kan sebentar. di Rusia. Iya, Ini betul. banyak yang ngusulan kan beberapa bulan yang lalu ini ada koruptor-koruptor kalau bisa dihukum mati gitu kan. Wah itu saya nggak setuju saya. Wah ini bagus nih. Janganlah. Harusnya dihukum apa dong? Bukan hukum udah mati kok dihukum. Ya masih hidup harus dihukum. Ini hukum mati. Maksudnya orang yang bukan. bersalahnya dihukum mati, tapi secara hak asasi manusia memang yang namanya hukuman mati itu memang sudah harusnya tidak ada di dunia. Iya, Yang betul, jadi betul. masalah tuh paling berat itu adalah hukuman seumur hidup. Oke. Nah masalahnya ketika dia dapat pengurangan, akhirnya kan kita nggak tahu dia hidupnya kapan ya. Iya. Akhirnya kan 1 hari di penjara, 1 hari keluar, 1 hari di penjara. Ya kan gitu, karena kita nggak tahu dia matinya kapan. Bener juga. Iya makanya susah. Betul. Masuk ke logistik. Ah. Selanjutnya akan kita bahas apakah program makan bergizi gratis. Nanti saja. Boleh, tapi nanti dulu kita simpan. Harga emas Antam hari ini. Iya. Bahaskah? Enak ya buat dibahas? Nggak pantas juga. Nggak pantas ya. Karena ini kan Mas Antam dari Indonesia. Kalau dari Arab, Mas Antum. Harga emas antum. Antum. Iya. Ente. Ini kayaknya ini aja nih.
Pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sintayong. Ini kalau Ya. aku jadi Sintayong, kuping lagi panas-panasnya nih. Karena seluruh Indonesia lagi ngomongin dia nih. Betul, ya. Kalau kata orang dulu, kalau orang lagi diomongin, kalau nggak kuping panas, lidah kegigit. Iya, benar. Empok Eli Sugigi ngaku katanya di Google seminggu sekali lidahnya kegigit. Itu kepanjangan Banyak yang gigi. ngomongin kayaknya. Itu keseringan makan daging. Bukan daging. Kepleset. Gimana kalau kita ngomongin Sintayong? Sintayong. Kayaknya Ya. seru banget ini. Iya, betul. Cuma kan kalau kita ngomongin berdua doang nih kayak nggak ada pro kontra nih. Kita membutuhkan seseorang narasumber yang benar-benar sumber. Keahliannya memang ya dia spesialisasinya di sepak bola. Benar. Ya, Sesuai ya. dengan namanya. Siapakah itu? Dia adalah Bopak alias bola sepak. Oh, Bopak bola Betul, sepak. betul, ya. Oke, kita panggil aja ini Dian. Nih. Narasumber kita nih. Pak di sana, Pak. Datang acara podcast. Emang mau kondangan. Duduk dulu. Ini dia benar-benar kompeten untuk menjadi narasumber. Ini jangan sampai gue telepon Asnawi buat sliding dulu doang nih. Namanya datang pakar, hargailah. Nah, Ya. betul tuh. Ini semua sumber ada di orang ini, sumber penyakit, sumber masalah, semua ada di dia. Ini pakar, Bang, pakar makan tanaman. Pagar itu pagar. Pakar. Ini pagar. Ini pakar Bawa ruyung. istri. Iya. Kamu ini so sweet ya. Ini ngapain sih nih? Ini kita akan berbicara tentang masalah sepak bola. Salah satunya adalah apa yang menyebabkan seorang Sintayong itu dikeluarkan atau enggak dipecat. Karena ternyata adalah dia punya pemain andalannya dia yang selalu dimainkan. Siapa? Yaitu nama belakangnya Sananta. Oh. Siapa nama lengkapnya? Siapa? Ramadan Sananta. Iya, aku tahu. Ramadan itu kalau sama Sintayong disatuin jadi kita puasa. Puasa maksudnya gimana? Enggak dong. Puasa. Ya. Ramadan Sintayong. Oh iya iya. Jadi kesannya kan Ramadan. Ramadan Sinta. Ramadan Sinta. Sinta. Itu karena Iya. kesatuan Puasa, mereka jadi itu. Iya, puasa. iya. Nah ini permasalahannya, kenapa Sintayong harus dipecat di saat-saat ketika Indonesia belum selesai untuk menuju ke Piala Dunia. Karena tinggal beberapa pertandingan lagi nih. Tapi sebelum kita lanjut mohon maaf nih bikin Iya. disclaimer dulu ya. Iya. Kenapa pemilihan narasumbernya Bopak kan Kang Denny yakin dia bisa ilmunya cukup. Saya tahu hobi orang ini membaca. Jadi kata menurut pengakuan dia kalau siang tuh suka keliling-keliling ngebaca. Iya. Malam nyongkel. Iya. Tapi kan konotasi membacanya beda. Iya, iya, iya. Itu baca situasi maling. Baik dari Kang Denny tadi pertanyaannya oke banget. Iya, Saya ngerti, menalar ngerti. dengan Tuh kan, baik. Ya. lihat anak gawang kalau udah ngomong enak nih. Dari saudara saya menerima kritikan itu. Sebelum kita lebih jauh membicarakan masalah bola, kita bicara masalah perputaran sejarah bola. Wih, sana ada sejarah Saya sempat bola. meragukan Anda. Iya, Maaf, iya. Bopak. Dia ahlinya kalau sejarah. Jadi Indonesia itu terbentuk dari bambu runcing dan jeripayah darah orang Indonesia. Perjuangan nih ya. Perjuangan. Nah pada saat itu dekade 1914 itu masih zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat itu bola yang main orang Indonesia tuh nggak boleh. Orang-orang Hanya lokal orang atau Belanda. pribumi nggak boleh. Hanya orang-orang lokal. Cerdas. Nah ketika Orang lokal ya orang Indonesia gimana? oh iya, Orang lokal Indonesia. makanya Baru gua bilang cerdas. makanya kan kita menerjemahkan dengan luas Iya. supaya bangsa Indonesia tuh lebih tahu. Iya. Nah balik lagi Lu ceritanya dari dinasti Han dulu dong. jangan dinasti Kepanjangan. Kejauhan. Sepak bola awalnya Kejauhan. dari India Cina. Belanda dulu. Kejauhan itu. Lah India itu kan Belanda. bisa di sini. Iya itu. Kalau Cina itu kan peradabannya udah beda, Bung. Iya, tapi kan awal-awal tuh sepak Ini bola mau tuh. nanya ngajak ribut. Enggak. Ya yaudah. Mau Nah, menggali balik lagi informasi dari 1927 27 Indonesia Belanda itu membuat satu klub bola itu namanya Netherlands Indies Football Bond. Oh. Nah, dia bikin tapi perubahannya kembali lagi dia bikin lagi namanya Netherlands Indies Football United. Nah, United itu nah, ya. United. Tapi kalau ejaan Belanda United. Ya, United. United. Tapi ada putra Indonesia yang sangat baik dan luar biasa. Dia membentuk organisasi itu 19 April 1930
kenal namanya nyuratin siapa dia waktu itu? Kagak Itu namanya Suratin. Dia ngasih taunya lewat Enggak, PA. udah. Iya. Suratin. Belum ada juga WA pada saat belum itu. ada, Belum ya. ada. Suratin Sosrogondo, ya kan? Nah, pada Ada saat pialanya. pialanya Ada piala Oh, untuk anak-anak Suratin ya. remajanya itu di kita tuh dulu piala Suratin. Piala Suratin. Karena itu untuk mengenang kenapa dia punya impian supaya bangsa Indonesia itu menyatu dengan sepak bola. Maka awal Indonesia masuk di perwakilan Asia untuk Piala Dunia itu tahun 1938. Yaitu ketika melawan Oh, 38. Ya 38 betul. Iya. Tahun 38. Setelah itu ada lagi pesta yang cukup baik. Indonesia sudah main secara internasional Asian Game. Indonesia waktu Bukan itu Asian Game, Ganevo mungkin. Ganevo tapi Asian Game istilahnya di situ waktu itu. Oh. Nah, waktu itu kita lawan India. Kebetulan kita berhadapan dengan Sarul Khan, Amitabh Bachchan. Beda. Saru kan nggak main bola. India. Sarul Khan, itu. Dahlan Iskan. Oh, itu bukan. Nah, itu Gerakan tahun semua yang belakang kan aja loh. tahun 1951 ya. Jadi memang dengan fase sejarah dari itu semua makanya wajar. Kalau kita flashback ke sejarah makanya ada lagi naturalisasi itu tidak terjadi apa-apa, itu memang kepentingan dari satu negara untuk memajukan bola Indonesia. Sah-sah aja. Ya kan? Makanya Indonesia pada tahun 1994 membuat yang namanya Liga. Nah, itu jadi setiap kita punya perusahaan, punya sepak bola apa bertanding di situ sampai berlaku 1917. Tapi sekarang sudah kembali lagi jadi liga lagi. Dulu kan perserikatan dulu lah yang mulai perserikatan. Berkembangnya. Nah, jadi udah jelas semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 6 menit kamera buat kamu doang. Ini Iya. bisa dipertanggungjawabkan nggak? Itu bisa dipertanggungjawabkan dan kita bisa lihat. Oke. Ya. Yang penting itu sekarang kita harus ya karena anak-anak yang sekarang tidak Iya. tahu perkembangan sepak bola ketika zaman dulu. Ya seperti saya mungkin nggak sekental ini Iya. informasinya. Dia juga baca sebenarnya. Oh, enggak. Kalau gua saksi sejarah. Dia Oh, saksi iya. sejarah. Saksi sejarah ketika Aku waktu artefaknya. Indonesia melawan Rusia 0-0. Nah. Gua pembawa acaranya di situ. MC-nya. MC. MC saat Indonesia lawan Itu Rusia. waktu itu PS-nya siapa namanya Dinamit ya? Siapa? Dinamo Yang Kiev. Dinamo Kiev. Hah? Dinamo Kiev. Oh iya, kirain Dinamit. Dinamo Kiev. Ya itu memang perlu diperkenalkan. Jadi, Anak-anak sekarang kan nggak kenal ya. 0-0. Di Indonesia sendiri sekarang ini semenjak banyaknya naturalisasi, Iya. itu juga ada yang namanya pro kontra. Karena ada yang menjadi permasalahan. Kalau misalnya tidak ada yang namanya juara dunia dari naturalisasi Iya. semuanya. Karena mengambil orang-orang yang udah jadi. Benar. Nggak bisa, kita harus mulai pembibitan dari tempat kita sendiri Iya, gitu dari kan. Untuk titik sementara mungkin dipersiapkan, tetapi yang jadi masalah adalah liganya kita sendiri harus diperbaiki. Ini yang paling penting. Ya. Kita mau menuju Piala Dunia, bagaimana kalau liga tidak ada? Seperti lagu siapa itu? Lagu saya itu Oh iya dulu. itu. Itu tahun 98 udah. Iya. Saya sudah Coba memperkirakan dibawain. karena tidak akan pernah yang namanya, karena kita harus tetap pembinaan yang dari usia dini itu dimulai dari sekarang ini. Sekarang sebenarnya dengan adanya Sintayong itu sudah mulai kelihatan kemajuannya Indonesia. Iya. Cuman kita kan pengennya cepat-cepat jadi juara karena Jadi udah terlalu juara. lama. Nugraha Besus aja pernah dia tuh memimpikan bahwa tahun 2020 ini misalnya Indonesia masuk ke Piala Dunia. Iya. Tidak terbukti. Oh, yes. Nah sekarang ini yang Pak Erick Thohir ini, Kenapa? lu ngapain dia ngintip-ngintip gua? Lu ngintip-ngintip gua. Sekalingan. Kamu keganggu ya? Iya, makanya sebetulnya. Gitu dong. Keganggu ya? Nah sementara sekarang ini Indonesia baru diharapkan untuk Ya. masuk ke Piala Dunia itu tahun 2030. 2030. Optimis gak kalau dari Bang Bopak sendiri? Kalau saya secara pribadi melihat ya, Nah, kalau kita ini kan sebagai bangsa itu memang wajib kita punya mimpi. Yang penting kita tidak utopis ya. Kalau kita utopis dengan suasana itu kita nggak baik. Kalau saya melihat yang dibilang sama Kang Denny, nah gitu. Ditempel. Jangan ditempelin dong. Kan ditempel juga. orang ngomong serius. Wibawa jadi nggak ada. Lu orang gila, lu pakar di gitu-gitu. Pakar nggak ada harga diri. Saya dengar katanya dia juga pemain naturalisasi ya. Iya, naturalisasi dong. Prestasinya tinggi-tinggi, gede-gede. Lu kan sisanya. Kalau Sepak bola tuh nggak ngeliat tinggi. Iya. Dulu ada pemain namanya Abdul Qadir. Iya. Abdul Qadir. Pendek ya. Persebaya itu. Iya. Waskito,
Iya. Abdul Qadir, wah itu gila-gila dulu mainnya. Wah, kalau lu sekarang Abdul Qadir, misalnya main sekarang di tahun sekarang, nggak mungkin. Tua. Udah tua. Ya, Itu gue juga kasih si tahu dua. Kancil ya dia. Iya, Iya, benar. si Kancil itu. Nah, yang paling bingung lagi dulu kita. Dulu kaptennya siapa? Siap, Iswadi Idris. Iswadi Idris. Sampai sekarang sampai kita tamat sekolah, gila ya pemain bola. Pangkatnya kecil-kecil kapten gitu. Aneh berpikir tuh Karena nggak tahu lu kapten. Nggak tahu. Itu asli, Bapak nggak tahu. Nanya sama teman. Tahu gak dengan PD-nya itu pemain bola semuanya Pak, bukan dari tentara, cuman itu doang. Kaptennya kita tuh pangkatnya kapten, ngurusin bola. Goblok tuh kapten bola. Aneh pikir kapten Tapi tentara. ini Kang Denny, Bukan. Liga kita nggak maju itu karena banyak klub-klub kita tuh sering menggunakan serangan balik. Nah, kenapa? Serangan balik. Itu jadi serangan balik. Jadi kalau pertandingan udah selesai, penonton balik saling serang. Tawuran itu. Itu tawuran. Itu tawuran. Itu tawuran. Serangan namanya. balik itu. Itu tawuran. Nah, kita balik lagi tadi masalah pemikiran dari Kang Tapi Denny. kalau di Liga 1 udah aman. Aman ya? Karena Liga 1 kan tampilnya di Indosiar tuh. Iya. Yang jagain bukan anjing Brimob. Apa? Ini burung angin Darman, naga Indosiar. Kayak Indosiar yang tayangnya. pakai begini. Kayak gitu. Nggak pakai anjing Brimob Iya. lagi. Iya. Salah satu hal ya untuk kritikan untuk liga Iya. nih yang pertama ya. Iya. Sebenarnya kan ini banyak pemilik yang punya juga beberapa klub. Dia punya share di satu klub ini, di satu klub ini gitu. Iya. Itu juga akan menjadikan satu permasalahan karena bisa dipermainkan pada akhirnya nanti gitu. Yang keduanya, setiap klub itu harusnya sekarang misalnya Persib nih. Persib. Kebetulan Persib kan juara Parubaya sekarang ini. Iya. Paru musim. Paru musim. Paru musim. Parubaya tua-tua. Parubaya. Paru Bango ya. Parubaya Iya, itu iya, iya. udah tua. Parugasin. Gue pikir Udah mau menopause. ini soalnya gue lagi ngomongin Baru gue tuh baik. barusan ini kita ngomongin STY atau STW ya kata gue. STY. STY. Iya, STY. Bukan STW. Dari awal setengah ngobrol tua. usia mulu kenapa sih Anda maksa? kebanyakan Salah maksudnya itu barusan STY Iya, sama iya, STW. Yang serius lah kamu. Nah, Ini kan depan Anda Sekarang bukan ini, Tante Erni. bukan. Iya. Iya. Jadi bisa Erni. disesuaikan, Cupita. Pak. Iya. klub itu harus punya yang namanya sepak bola di Indonesia itu udah jadi budaya. Dia harus punya efek yang namanya efek ekonomi, efek komunikasi, efek budaya terhadap masyarakat di sekitarnya. Mempunyai Kalau efek. misalnya sekarang Persib nih main, Ya. itu tuh kan yang namanya penjual-penjual yang namanya Cendramata, Cendramata, Tek, kaos, semuanya kaos. hidup di sekitar situ. Iya. Tapi lu sekarang liatin dah, Persita kandangnya di mana sekarang? Saya lagi nyari tuh. Belum dibuat kandangnya. Banyak banget sekarang itu tim-tim yang sebenarnya kandangnya bukan di kotanya itu sendiri. Jadi tidak membangun. Ini seolah-olah dipaksakan. Betul. Hanya karena punya milik modal aja seenaknya. Nah, seharusnya kenapa perserikatan dulu begitu kuatnya karena dukungan dari daerah itu sendiri memang mendukungnya. Ngerasa bahwa Persib gitu. Iya, iya. Ini karena gue orang Bandung ya, Persib lah yang banyak menginspirasi klub-klub lain. Oke. Salah satunya Persibura, Persibaya, Persibura. semua Persib itu, Persibaya, Persibura. Ya. Saya udah nyimak Anda. Udah ngangguk-ngangguk. Kang Denny tadi tidak Gocek semua saya. Persib itu sudah tidak menginspirasi itu banyak kata pedagang-pedagang kecil seperti penjual-penjual. Ini ada penjual jersey di Bandung juga malah rugi. Loh kan malah nggak bisa. bonyok. Itu kan justru kecintaan biasanya laku banget justru. Penjual jersey Persija jual di Bandung bonyok. Bukan nyari untung, nyari masalah itu namanya. Nah itulah yang terjadi kalau misalnya ada tim di mana, emang misalnya dia sekarang timnya di Kediri atau di mana di Sleman, tetapi bukan orang dari Sleman, dia mau ngejual apa di situ gitu. Tidak akan ada dampaknya terhadap. Kok dari tadi kotanya ngomong itu bola sendiri. tuh Jawa aja, kok Kalimantan daerah saya nggak pernah dibikin. Borneo FC juga Borneo. oke. Nah, bilang Tapi dong. sama ya Borneo sekarang juga. Lagi Di bagus sekarang kan? ada Persiba Balikpapan, tetapi yang sama Borneo aja sekarang di Balikpapan. Ininya kalau nggak salah ya. Ya. PSM juga kalau nggak salah sekarang di Balikpapan juga. Oke. Iya. Jadi kandangnya itu seperti itu karena memang tidak terjangkau oleh yang namanya kita yang jauhan lah misalnya. Benar-benar. Oh jadi dia nggak bisa nggak berdiri sendiri ya gitu. Harusnya kan Persiba Balikpapan. harus sendiri Ya, harusnya. di tempat-tempatnya Tentunya itu Borneo sendiri. harus sendiri kandangnya. Ya harusnya seperti itu. Betul. Jadi ngebangun. Kebangun. Makanya di luar itu dia harus punya yang namanya si stadion itu sendiri. Supaya dia bisa bergerak dengan seperti itu membangun yang namanya ekonomi. Tapi ada pemain Sekitar kota bagus yang nggak pernah masuk liga. Kota bagus gak pernah masuk liga. Persetan.
Persatuan mana ada? Ada Persatuan Sepak Bola Magetan. Nggak bisa kayak gitu kan bisa perseman. Persetan. Jangan ambil tanya. Jangan ngambil tangan. Magetan nggak gitu. Ya jelas nggak ikut Magetan tuh persetan. Tanahnya nggak peduli. Persemang. Tapi kalau memang kalau membahas bola itu sangat luas sekali. Tapi Iya. yang untuk khusus hari ini kita kerucutkan lagi. Dengan pergantian Sintayong. Iya, Sintayong. Kembali pertanyaannya sama buat Bang Bopak. Optimis gak di 2030 ini kita masuk Piala Dunia tanpa kepemimpinan pelatih yang memang menurut saya tuh Sintayong udah cukup ya. Dan baik sekali. sekarang ini kan Sintayong ini diganti udah resmi diganti oleh Patrick. Patrick jadi raja. Petruk. Itu Petruk. Itu Petruk jadi raja. Ini Sintayong udah tidak di Indonesia. Iya. Dia sudah bisa kemana-mana. Sudah diramalkan sama Mbak Surip. Sintayong kemana-mana. Ya kan? Sintayong. Ini gimana menurut Bang Ya Bopak? kalau kita bicara Sintayong mungkin kita satu ritme ya. Wih. Maksudnya kita udah dapat feel-nya dari Sintayong. Iya. Ya kan? Pendekatan Sintayong untuk melatih bola di Indonesia itu kan pendekatannya secara persuasif, secara karakter, secara kultur. Jadi itu dapat semua. Nah kalau pertanyaan Bopak ini visi kita sendiri ya. Maksudnya kalau seandainya memang diganti sama pelatih bola dari Belanda ya. Siapa namanya? Kliper. Patrick Bagong Semar Patrick. Nah kalau ini kan istilahnya kalau yang Bopak lihat ini baru dalam bentuk imajinasi aja karena dengan latar belakang mereka mungkin dia pernah Nggak, dia pemain prestasinya hebat dari kali ya. Belanda, prestasinya. Prestasi dia sebagai pelatih itu belum Pelatih. terlalu menonjol. Dan tidak- Tapi belum kalau terlalu sebagai pemain menonjol. sih bagus. Iya. Tapi kalau kita lihat Sintayong ini kan kalau kita lihat dia ada pemecatan mungkin bahasa pemecatan kita juga nggak tega ya. Iya. Bilang pemecatan itu nggak tega tapi Daripada pemecutan lu kalau kasihan dia. lebih sadis lagi. Kasihan dong. Resign, Lu kalau resign. pelatih Kalau- Aceh tuh iya, mungkin pelatih- kalau pelatih Aceh Pemecutan. sudah terjadi Pemecatan. pemecutan. Maksudnya digantikan. Ya, lebih eloknya dia ya putus kerja lah. Ya, benar. Pemutusan Putus. kerja. Di PHK lah. Indonesia sama Sintayong. PHK. PHK lah ya kan. Iya. Sintayong di PHK itu kan lebih terhormat Iya. sebetulnya. Walaupun bagaimana Sintayong itu kan sudah memberikan satu kebaikan. Jangan kebaikan itu diibaratkan debu di atas batu. Nah, Dihembus angin hilang semuanya. dan itu terbukti kalau Sintayong Iya. selama 5 tahun ini membuat Indonesia memang Iya. salah satunya ya harapan dari masyarakat Indonesia terutama masyarakat sepak bola terhadap Sintayong itu juga terlalu banyak gitu. Iya. Kadang-kadang karena kita nggak tahu ke depan Indonesia akan seperti apa. Betul. Tetapi Iya, betul. mau tidak mau kita harus juga memberikan ruang kepada yang namanya PSSI. Karena selama ini gue memberikan harapan kepada PS5 mahal. Iya, Gue main dari benar-benar. PS2. Iya. Tadinya. Dia main PSK. PS kecil, ini yang di tangan, PS kecil. Kecilnya yang di ada tangan ya. ada yang di tangan. PS kecil. PS kecil Iya. ada ya. Masalahnya PSK penyakit lama. PS kecil. ente PSK itu Iya. yaitu sate kiloan. Iya, nanti Tapi Kang Denny dia udah aman. Iya. Si Pak Aprilia kan udah nikah. Jadi udah gak dicemburuin. Iya. Enggak lagu-lagu so ganteng, bininya cemburu. rumah tangga gua hampir retak gara-gara ujung dia. gayung. Tapi kalau menurut saya sih siapapun pelatihnya kita harus optimis. Betul. Ini bagus Ya, nih. siapa Kalau optimis. ini kan Seperti ini. bahasa Sebetulnya- kebangsaan ya. Iya. Ya, Bahasa Indonesia itu kebangsaan. bisa menang, tapi harus ada catatan. Harus, ya, misal? menang semua gitu loh. Sama Bahrain menang, sama Cina menang, sama Australia menang, sama itu pasti menang. Ya tapi pasti kan kasihan masuk. juga dong pelatihnya jadi dalam bentuk pemaksaan ya enggak. Masa harus punya target harus jadi ya nggak bisa juga. Nah makanya Sintayong itu kan secara estafet dia melakukan ini pelan-pelan dan terwujud. Iya terwujud, kemajuannya ada bisa kita lihat. Bisa Bisa kita dari lihat. ranking Kesalahannya kita. itu bukan karena dia waktu dulu kemarin gagal di AFF. Karena menurut Sintayong juga bro, AFF itu tidak masuk kalender FIFA. Iya. Karena AFF itu kan boot ya, AFF boot ya, AFF boot. Apa boot itu apa boot sepatu? Apa boot itu? Itu apa boot? Lu mau masuk sawah? Pakai apa Kirain gua boot? ngerebutin sepatu Lu mau main itu. becekan pakai apa Arahnya boot? bukan sepatu AFF. AFF. Tapi bisa lihat dari tingkat peringkat Asia. kita yang tadi 173 kalau nggak salah 170-an sekarang 127 ya? 127 loh, luar biasa sekali. Makanya yang kita takutkannya di bola di Indonesia lebih banyak kepentingan. Ya itu dia Kalau yang kita menjadi bicara masalah. banyak kepentingan, dengerin dong.
Ini dengerin saya lagi nunjuk. Itu jangan dilihat dulu. Ini masalah Karena ada kepentingan di dalam itu. Mafia Jadi ada itu. perubahan. Ya. Yang ditakutkan adalah mafia patok. Bakpia. Itu kue. Mafia patok itu khusus. Mafia selalu patok ada di Jogja. Itu bakpia patok. Bapia. Mafia itu sudah mengambil tanah dengan cara mematok. Mafia patok itu. Iya. Nih, sekarang kita lihat nih. Kita lihat Bapak dulu pengamat bola apa mantan agraria sih? Kuliner. Kuliner. Ini nih. Postingan dari Novarianto. Fernando salah satu asisten pelatih ya. Asisten pelatih. Terima kasih head coach dan coach semua untuk pembelajaran selama ini. Pastinya banyak cerita di sana, ada senang, sedih, dan marah. Tapi pastinya coach semua akan selalu diingat dengan apa yang udah dibuat untuk sepak bola Indonesia. Dan ada balasan komentar kayaknya Iya. dari STY juga, dia bilang jagalah pemain. Nah, ingin kita pemain lokal. Iya. Kata STY itu. Majukan pemain lokal maksudnya Majukan ya. pemain lokal. Dan ini sekarang komisi 10. Gila ya satu komisi aja berapa ya? Ini 10 komisi. Rumah 2,5%. Kalau rumah 2,5%. Bukan komisi penjualan. Komisi itu bagian. Komisi bagian. Ya itu harus dirubah juga, DPR tuh jangan pakai komisi-komisi. Jadi kesannya kan main uang gitu. Ya gitulah. Padahal gitu ya. Bener itu. Enggak, Nggak ketangkep Nih, tuh. pemecatan STY. Komisi 10 sayangkan pemecatan STY. Komisi 10 itu salah satunya Emang membawahi mengurusin olahraga. Oke. Kami menyayangkan sebenarnya karena Sintayong sudah mampu merubah timnas menjadi tim yang luar biasa dan diperkuat oleh negara lain. Tapi sekali lagi kami hormati keputusan PSSI dan meminta PSSI agar pelatih pengganti STY harus lebih bagus dan mampu membawa Indonesia masuk Piala Dunia. Orang juga pasti semuanya ngomong seperti itu. Iyalah ya. Karena yang tahu PSSI itu ya pasti seorang Erick Thohir karena dia adalah yang punya restorannya. Sintayong hanyalah sebagai kokinya. Oh, dianalogikan ya. Iya. Ibaratnya seperti Jadi itu. si Pak Erik sebagai koki ya. Bukan, Pak Erick itu pemilik restoran. Pemilik restoran. Karena Ya, benar. PSSI, Ya. dia yang punya PSSI-nya. Tapi yang jadi kokinya itu adalah Sintayong. Dan para Sintayong. pemain adalah bahan bakunya. Bahan bakunya. Si Nah, koki tersebut. Nova Arianto tadi dia lele. Kan ada koki, ada lele. Itu Nah, dia ikan. lele. Itu Iya, iya. ikan. Dia asisten koki. Enggak sekalian betok. Ya yang penting Sintayong bisa selamat sampai ke Roya. Korea. Roya pakai celeduk loh. Korea. Emang Korea Selatan. Sintayong orang Gombong. Iya. Tapi katanya Sintayong katanya belum pulang ke Korea. Iya. Dia masih diajak syuting sama Indosiar, Pintu Berkah, jasa pelatih keliling. Jasa pelatih keliling. Iya. Wah, dia Muter-muter ngenyek gitu. kayaknya ya. Yang Ngenyek dirugikan Sintayong. salah satunya adalah sebenarnya salah satu perusahaan kopi. Oh gitu. Iya. Karena udah kontrak dia. Oh iya betul. Sama udah itu mobil. Hah? Iya, Produk mobil kan dia mobil juga juga. dia tuh. Sintayong, tapi ya sudahlah. Mungkin nanti digantikan oleh pelatih yang baru yang Petruk Dadi Raja. Patrick. Aduh. Gimana, Ja? Ayo. Ayo perbincangan udah kurang hangat lagi nih. Anjir apa gimana? Anjir, ini apa closing? Enggak dong, Oh, closing closing. dulu. Closing Masuk dulu. lagi ada ini dulu. Masih apa? banyak kan nih? Masih ada nih. Nih dari teman-teman nih lihat nih Korea, iya. Indonesia. Ini maksudnya adalah ternyata seorang Sintayong ini memang tidak melatih Indonesia itu dimulai dari nol, tapi benar-benar dari minus. Iya. Dan ini pembuktiannya. Bukan dari nol. Pertama Sintayong pernah melihat pemain Indonesia makan kerupuk. Sintayong kaget, hah? Pemain bola makan kerupuk. Betul. Nasi kotak. Sambal kacangnya mana? Gak gitu. Gak gitu. Dia kaget di saat pemain timnas kita kenapa makan nasi kotak dan ada kerupuknya. Dan itu dia. pas ditanya dia makan kerupuk, ditanya sama Sintayong, kok kamu makan kerupuk? Iya, biar mainnya enteng. Bisa Gak ada dibilang korelasinya. tebak. Ali Giziman yang bisa Iya. bilang kayak gitu loh. Dan dia juga kaget dengan teman-teman sepak bola. Jadi ternyata dribble, terus nahan bola, itu Iya. ternyata perlu yang basic lagi. Iya. Tetapi salah satu yang paling harus kita Pahami. perhatikan adalah Perhatiin. perbaikan liga sebenarnya. Liga itu yang harus menjadi permasalahan. Karena kita lihat sekarang Liga 2, lihat kasus yang namanya kemarin di PON aja antara Persiraja melawan Sulawesi Tenggara itu yang wasitnya
ditonjok itu Iya. gara-gara memang kelihatan sekali perbuatannya Curang, seperti itu memihakkan. banget. memihak, tetapi inspektur pertandingan pada saat itu tidak tidak menyetop seperti itu. Ya. Itu adalah sebuah hal yang paling mendasar. Sepak bola Indonesia maju kalau semuanya orang udah mau mengerti. Sepak bola bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang sportivitas. Itu yang jauh lebih penting. Nah, Liga 2 juga sekarang jangan pemain sekarang banyak yang guling-guling kan sekarang udah meniru jadi mengguling-guling, nggak ada lagi yang namanya bermainlah seperti contoh pemain-pemain dulu. Betul. Pemain-pemain dulu tuh kelihatan sekali bahwa kalau pemain itu dia membawa yang namanya bendera Indonesianya, terus sportivitas, tidak mau mencelakai temannya. Karena apa? Dia tahu profesi temannya kalau misalnya terjadi sesuatu. Dia memikirkan tentang dirinya sendiri. Itu dia, sportivitas itu adalah seperti itu. Mari kembangkan sepak bola menjadi seorang yang namanya supporter yang baik. Tidak hanya jangan menghujat, justru kita harus mendukung Betul semuanya. sekali. Dan dunia sekarang ini memperlihatkan bahwa Indonesia kelihatan maju sepak bolanya. Paling tidak lagu Tanah Airku menjadi satu hal yang sangat luar biasa bergema di dunia. Baik, betul. Dan sekarang sekali, diikuti setuju. oleh Hamimau Malaya. Hamimau Malaya. Itu yang saya takuti. Itu lagunya. Saya tahu lagunya itu. Hamimau. Hamimau. Hamimau Malaya. Hamimau. Itu yang saya takuti selama ini, takutnya Sintayong mampir ke negara yang sebelah itu. Karena dia mengetahui rahasia-rahasia Indonesia. Dia tahu Jack Izes seperti apa. Lah. Dia Sintayong mungkin bakal aja ke karena Malaysia. kalau Sintayong kan profesional. Yang jadi masalah itu tadi lagu, Ya. yang nyanyinya. Yang gue tuh bukan lagunya, Bo. Lagu ini jelek atau enggak. Gue lihat justru sosok penyanyinya. Iya. Kalau lu lagi tipes, lu nggak usah nyanyi. Gitu doang. Tapi kan ini Lu gak bingung betul. Hamimau. Pemain musiknya maksudnya gimana tuh ya? yang jangan dilupakan ini peranan wasit. Wasit. Wasit itu penting. Setuju, Cak. Makanya wasit itu kan makanya dinamakan wasit, memimpin bola itu kan wasit itu asal kata dari harus awas dan kesit. Nah, Lari awas sana, dan betul. kesit. Beda dengan juri. Kalau juri itu apa? harus Jujur. jangan menengok kanan kiri. Juri. Juri. Tapi tahu nggak filosofi sepak bola kenapa harus 45 menit? Nah itu kenapa itu? Karena Kalau 2 jam kelamaan. bukan, 45 menit itu adalah filosofinya. Ketika dulu tuh yang main sepak bola cuma laki-laki. 11. 11. Setiap orang laki-laki itu 2 kan? Iya, 2. Bijinya tuh. Jumlahnya 44. Tambah 1 bola itu jadi 45. Hitungannya dari siapa? Itu riset lu doang. Nah, itu riset lu doang. Tapi yang pasti kita lihat Sintayong, terima kasih banyak sudah mengajarkan proses-proses ini. Tapi yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan lagi proses melainkan hasil. Semoga pelatih yang saat ini menggantikan Sintayong bisa membawakan hasil positif untuk Indonesia. Amin. Doakan aja, doakan. Kita doakan aja. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, Garuda kacangku. Bukan ya? Dua kelinci kalian lu bawa. Itu salah satu lagu yang gua protes juga. Kenapa itu? Segala sesuatu itu tuh sebenarnya nggak boleh, ya nggak ada kepastian dalam sepak bola itu. Ya. Karena namanya di situ kan Garuda. Ku yakin hari ini pasti menang. Padahal nggak boleh. Harusnya nggak boleh yakin. Harusnya ada kata insya Allah. Insya Allah kita menang. Oh iya. Iya. Sebentar ini mau main bola apa pengajian? Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang.